beberapa kali tadi kita lihat ada gambar Pak Wiwit ya ketika di Padepokan anti galau namanya Pak. Jadi yang penting itu pemirsa harus tahu bahwa malam ini Pak Wiwit ini yang gambarnya ada di video-video itu. Memang betul ya, rambutnya dipotong sedikit, tapi memang dia yang dimandikan ini ya. Bang Ghazali, kalau Anda lihat dari fenomena ini, yang lebih berpeluang untuk mengalami depresi seperti ini, apakah caleg yang baru pertama kali maju atau incumbent? Saya rasa tergantung, saya bukan ahli ini ya, psikolog seperti Mbak Popi, tapi sangat tergantung pada persoalannya. Kalau Bapak kita ini persoalannya berlipat ganda nih. Tadi sempat cerita-cerita sedikit. Yang pertama harusnya dia sendiri yang maju. Tapi dalam tanda petik tersingkir dari partainya. Secara menurut dia tidak fair. Saya nggak usah sebut nama partainya lah, tapi yang mengalami masalah juga partainya sekarang. Kemudian gitu. Mengajukan. Karena itu kemudian gantian, Bu Wiwitnya yang maju. Nah dia jadi tim sukses. Tapi sampai tadi ngomongnya agak ketukar-tukar terus. Kalau saya yang ke DPR katanya, kan istrinya yang maju. Artinya mungkin masih jadi ada harapan dia posisinya tim sukses ya sekarang. Nah itu. Jadi ada masalah dalam tanda petik tadi. Baik, kita lihat Bang. Ini juga gambar ketika waktu Bapak itu Pak Wiwit ya di Padepokan anti galau, memang namanya itu ya. Ini waktu itu sedang diapakan ini? Sampai nangis-nangis begitu. Di Rukia ya? Di Rukia, iya. Ketika itu Anda sadar ya? Sadar betul? Tidak sadar. Tidak sadar ini? Setelah Anda dengar suara kalimat-kalimat Thayyibah, saya menangis gitu, menangis. Tidak ingat yang terpikir waktu itu apa? Tidak terpikir itu. Tidak ingat ya? Tapi ketika mungkin sudah sadar, ini sudah sadar belum? Itu posisi setelah diruqyah. Masih. Setelah diruqyah ya. Setelah diruqyah. Itu masih hang gitu ya? Masih posisi masih sadar-sadar enggak? Bagaimana tuh Mbak Popi kalau Anda lihat dari kondisi seperti ini? Iya, masih hang ya. Itu tadi bagaimana Mbak Popi? Kalau dari gambar seperti itu Anda lihat kondisinya seperti itu? Ya kondisi tadi itu saya udah melihat tadi levelnya udah depresi ya. Cuma kan terlalu dini kalau saya mendeteksi karena kita kan harus pakai alat-alat tertentu gitu kan. Cuman kalau dari sampai nggak kedengeran lagi, kemudian nggak bisa lagi apapun lagi, nah itu sudah sampai depresi gitu loh. Nah tadi pada saat di Ruqyah kemudian sempat membaca kalimat Thayyibah, maka udah mulai mendengar suara gitu. Tapi posisinya juga masih belum netral. Gitu. Itu butuh waktu, butuh pendampingan, butuh untuk mengajak beliau untuk diajak bicara terus, jangan dibahas masalah seperti ini lagi, jadi lihat ke depan. Sampai kapan gitu. Misalnya untuk tidak tergantung sih latar belakang mentalnya seperti apa, latar belakang keluarganya seperti apa. Karena kalau memang dari sejak awal siap menang siap kalah itu menghadapi kayak gini biasa. Tapi Pak Popi, mohon maaf nih, kita ngajak Pak Wiwit bicara ini nggak menambah masalah dia. Kok kelihatannya dia agak nggak masalah mau menceritakan gimana deh? Jadi Anda sudah tidak apa-apa Pak ya untuk alhamdulillah Pak Ustadz memotivasi saya. Artinya kita selalu berzikir, kita selalu tunaikan sholat 5 waktu, diutamakan juga olahraga. Terakhir kemarin waktu pemandian terakhir, saya disuruh potong rambut katanya, buang segala pikiran-pikiran dan sebagainya. Pokoknya kita ikhlaskan apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, kita ikhlaskan biar beban pikiran kita berkurang. Dan saat ini jauh lebih baik kan? Saat ini alhamdulillah saya pengen semangat lagi. Artinya saya pengen tidak terlalu berpikiran terus menerus. Saya pengen walaupun mungkin uang memang harus dikembalikan Pak ya dari itu pertanyaan menarik gitu. Mohon maaf udah agak tenang. Sekali tetap ingat utang nggak? Tetap Bang. Tetap utang harus. Mohon maaf mungkin Pak, saya tanya lagi, dari 250 juta yang sudah Anda keluarkan itu waktu itu untuk apa saja? Pertama untuk pembuatan kartu nama, sosialisasi baik rapat tertutup, rapat terbuka sama tim gitu kan. Kemudian juga kita buat operasional tim gitu kan. Anda tidak membagikan kepada saya tidak membagikan uang kepada masyarakat, tapi bentuknya permen sama kartu nama aja. Oh, harus membagikan permen ketika Anda kampanye begitu ya? Betul ya. Tapi dugaannya Pak Wiwit gara-gara cuma membagi permen sama kartu nama itu akhirnya di C1 kosong ya? Begitu ya? Sementara yang lain itu membagikan kartu nama sama amplop. Anda melihat ada yang lain, teman Anda mungkin yang saya tahu sendiri memang saya sebagai tim sukses calon ya ibu gitu kan, ya merasa dirugikan juga gitu kan kepada caleg-caleg yang memang membagikan uang gitu. Ya, Bang Ghazali, kalau Anda melihat ini menunjukkan apa? Apakah masyarakat kita yang masih pragmatis begitu? Sebetulnya kalau mau jujur saya beranggapan bahwa apa yang dikampanyekan oleh berbagai pihak sejak tahun 2004 ya itu mengkampanyekan waktu itu
ambil uangnya, jangan pilih calegnya. Nah itu dia kan bahaya. Ternyata menurut saya sekarang menuai hasil yang negatif, karena kalau mau jujur ya, kita lihat di berbagai lapisan dari tahun ke tahun, itu sekarang ini makin marak politik uangnya, dan makin, mohon maaf nih, nanti mungkin gejalanya nanti juga disebut gejala gangguan jiwa mungkin yang paling ringan, di mana orang yang misalnya sudah memberikan politik uang, ya, memberikan dalam bentuk uang dan lain-lain itu, kalau tidak terpilih berani meminta kembali. Oh, iya. Padahal berani meminta kembali itu sama dengan mengakui bahwa dia memberikan, dan itu ancaman hukumannya pidana. Ya, atau dengan cara lain ya, merusak atau mengambil wilayah ya. Tadi kan ada yang digusur. Tadi ada macam-macam kan. Tapi itu artinya dia menunjukkan sekarang ke depan publik, saya melanggar hukum. Karena itu saya minta lagi uang itu kembali. Nah sekarang kalau tidak ditegakkan undang-undang tadi ya, bersama peraturan KPU-nya oleh Bawaslu, Sentra Gakumdu itu, penegakan hukum pidana pemilu itu, mau kemana kita? Ya. Dan dalam kasus Pak Wiwit ini, tadi dia sebutkan, Ibu urutan keberapa Pak? Urutan ke-7. Urutan ke-7 ya. Sementara di atasnya dia tahu kalau yang urutan pertama sudah menghabiskan uang kira-kira berapa? Ya pokoknya kalau di laporan dana kampanye itu saya itu paling kecil. Ya. Paling kecil. Yang Dan di atas Anda mungkin Anda tahu berapa kisarannya? Perkiraan ya di atas 500 lah. 500 sampai 1M, 2M? Ya, bisa kemungkinan. Mengapa begitu tinggi ongkos politik? Ya memang sistem kita ini di tanah air kita saat ini semua orang berteriak. Kita resah, kita harus membuat perubahan supaya biaya politik tidak tinggi. Tapi kenyataannya di lapangan semua seperti melemparkan slogan yang berbeda, tapi di lapangan melakukannya. Rata-rata yang kita dengar kalau tadi angkanya sampai 1 miliar di DPRD 1, di DPR pusat itu katanya rata-ratanya sampai sekitar 3,5 miliar. Kalau berdasarkan hasil penelitian Pramono Anung untuk PhD-nya di dalam bidang komunikasi politik, memang ada yang 500 juta tapi sangat sedikit, tapi puncaknya itu 22 miliar. 22 miliar? Ya, itu hasil penelitian disertasi. Tapi berarti ada yang di tengah-tengahnya. Itu uang sendiri atau pinjam juga sebelum Pak Wiwit ya? Ini contohnya 250 juta saja sudah ada pinjamannya 20%. Iya. Padahal sebelumnya Pak Wiwit, Anda sebelum mencalonkan istri Anda, atau Anda pernah tidak Anda pernah ya ingin mencalonkan ya? Sebetulnya saya ya masuk di partai ini kan endingnya calonan. Oke, tetapi istri Anda deh sebelum mencalonkan kemarin sebenarnya sudah berikrar begitu untuk siap kalah juga atau tidak? Oh iya, saya alhamdulillah di dalam benak saya artinya itu sebuah risiko. Siap menang, siap kalah. Istri Anda juga sudah siap gitu ya? Sudah siap, iya. Tetapi akhirnya memang tidak bisa dipungkiri ya Pak ya? Jadi kan rencana di awal seperti apa, kemudian udah siap ya, udah berikrar ya pada saat menghadapi itu, nggak taunya ya ada kekuatan tersendiri yang nggak mampu menghadapi, ya butuh orang lain. Betul. Dan Pak Wiwit sebenarnya Anda tahu tidak sih penyebab utamanya kenapa Anda gagal begitu? Nanti jawabannya ya kita tahan dulu. Saya jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.